Maka sungguh aneh, kata Syaikhullah, manusia yang lari dari Allah. Sungguh aneh manusia mencari sesuatu yang tidak dibuat oleh Allah untuk dirinya. Nah, inilah kehidupan sesungguhnya adalah proses penyadaran, ya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW di penghujung perjalanannya adalah berjalan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Adalah Isra perjalanan dohirnya, tubuhnya, Mi'raj perjalanan ruhnya. Isra wal Mi'raj adalah perjalanan dohiran wa batinan. Perjalanan yang tidak bisa hanya satu saja, tetapi adalah perjalanan jasad dan perjalanan ruh, ya. Dan itulah untuk mencapai kesadaran. Karena pada dasarnya pada saat kita di dalam alam arwah, sahabat, kita penuh dalam kesadaran 100%. Pada saat kita dalam kesadaran yang 100%, kita berdiskusi bahkan dengan Allah. Allah bertanya, alastu birabbikum? Kita menjawab, qalu bala syahidna. Tetapi di alam dunia ini, pada saat kita sudah lahir, kita kehilangan jati diri kita. Ya, akhirnya Allah menjadi goib, kitalah yang menjadi dohir. Padahal seharusnya sebenarnya manusia yang goib, Allah lah yang dohir. Seharusnya manusia yang tidak ada, Allah lah yang ada. Nah, mengembalikan kesadaran itu, sahabat, itulah yang membuat manusia tidak bahagia di dunia ini. Manusia tidak bahagia di dunia itu dijamin itu karena ketidaktenangan. Dan ketidaktenangan disebabkan ketidakadaan kesadaran. Tentang kesadaran hidup yang dihidupkan. Maka sebenarnya kita ini adalah hanya bayangan, adalah merupakan sebagai al-alam, ya. Boleh juga kita disebut alam, boleh juga disebut makhluk, boleh juga kita disebut syai'in. Maka segala alam, segala makhluk, segala kaun, segala syai'in halikun, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Maka setiap hari sebetulnya yang kita lakukan adalah untuk menyadarkan. Adapun bentuk ritual ibadah sebetulnya untuk menyambungkan, untuk memberikan kesadaran siapa yang hidup dalam ibadah itu. Kenapa kamu bisa ruku? Kenapa kamu bisa i'tidal? Kenapa kamu bisa tumaninah? Kenapa kamu bisa mengerti, bisa tartib dalam bacaan? Siapa yang membuat diri kita tartib? Bukan sholatnya sebetulnya. Bukan ruku sujudnya. Bukan berapa lama sujudnya. Tapi sadarkah? Kenapa saya bisa sujud? Apakah siapa yang sujud ini? Apakah tubuh ini yang sujud? Ataukah karena hidup saya yang sujud? Maka disinilah sesungguhnya manusia kehilangan arah. Manusia tidak tahu lagi siapa dirinya. Akhirnya manusia dalam sekian ribu tahun menciptakan agama. Akhirnya terbitlah memahami Tuhan secara doktrin, secara dogma. Tuhan dianggap makhluk. Allah kayak duduk di atas aras. Akhirnya dia merasa bahwa dia bekerja untuk Allah. Kemudian diibadah kepada Allah. Tapi dia nggak ngerti pada Allah. Karena tadi dari awal konsep kesadarannya tidak ada. Maka muncullah ritual-ritual yang kehilangan spiritual. Ritual-ritual yang tidak tersambung dengan yang menyuruh. Karena Allah sebenarnya adalah dari awal pun bukan itu tujuannya. Karena tadi bagi Allah kita ini menciptakan kita ini zaij. Allah mau mengadakan ya terserah dia. Allah meniadakan terserah dia. Tapi kemudian manusia kehilangan dirinya. Sehingga dia merasa penting. Dia merasa, nah inilah di sini sahabat dari pertanyaan Mas Yusuf. Ada manusia yang lebih rendah dari binatang. Tadi semua ya. Manusia yang lebih rendah daripada binatang inilah yang tidak bahagia. Pada dasarnya kalau kita saksikan hari ini sahabat. Manusia sudah melewati batas kemanusiaan. Ya.
Binatang tidak ada yang membunuh anaknya. Binatang tidak ada yang meniduri anaknya. Binatang tidak ada yang, tapi sekarang manusia sudah betul-betul melampaui batas kemanusiaan, sahabat. Oleh karena itulah dari pertanyaan Mas Usman tentang manusia yang lebih rendah daripada iblis, ya pada dasarnya inilah yang harus disadari oleh kita, sadar atau tidak sadar, bahwa kita ini sudah kehilangan jati diri kemanusiaannya. Maka di dalam Al-Quran Allah mengumpamakan diri kita dengan 4 panggilan minimal. Dipanggilnya kita sebagai bashar. Dipanggilnya adalah kita sebagai ins. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nah, tapi dipanggil pula kita adalah sebagai insan. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Tapi kita juga di penghujung adalah setelah mengenali sebenarnya sejatinya diri, dan kita di penghujung perjalanan itu menjadi manusia. Ingat, penghujung perjalanan kita ini menjadi manusia. Itulah yang Allah sampaikan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Maka perjalanan manusia diabadikan dalam Al-Quran. Kisah Adam ada diabadikan. Adalah seolah-olah awal penciptaan kita itulah kisah Adam. Maka Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah sebagai mufatahah. Maka Al-Fatihah, siapa yang mengerti Al-Fatihah dan menemukan Al-Fatihah pada dirinya, dan sesungguhnya tubuhnya lah Al-Fatihah itu, maka dia tidak akan, yang tidak mengerti Al-Fatihah, dia tidak akan bisa membuka kunci Alif Lam Mim. Kalau dia tidak bisa membuka kunci Alif Lam Mim, maka dia akan sulit masuk dalam surat Al-Baqarah. Karena diawali surat Al-Baqarah itu dengan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Harus tiap hari dia gonjang-ganjing keraguan, ragu tentang janji Allah, ragu kepada Allah, ragu tentang balasan Allah, ragu tentang hidup, ragu tentang mati, ragu semuanya. Karena tidak mengerti. Akhirnya manusia terjebak dalam ritual yang ada gunanya. Sampai Allah ingatkan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Nah, disinilah akhirnya manusia setelah sekian ribu tahun, kisah agama itu baru 3.000 tahun. Sementara kisah manusia adalah sebenarnya udah jutaan tahun. Walaupun Nabi Adam baru 10.000 tahun. Ya. Nah, inilah karena manusia tidak sadar, tidak mengerti bagaimana Allah membuat kisah kehidupan ini, sahabat. Nah, sesuai dengan pertanyaan Mas Usman, manusia yang lebih rendah daripada iblis. Kenyataannya dalam kitab Talbis Iblis, manusia kebanyakan adalah masuk golongan munafik. Siapa dia? Mereka yang berkata wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Tapi kenyataannya manusia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada hari akhir, bahkan tidak memahami apa itu akhirat, apa itu dunia, apa itu akhirat. Akhirat diperlambangkan sebagai sebuah tempat. Pada akhir dari hidupmu itu akhirat. Sementara manusia selama Allahnya bako, maka tidak akan ada akhir. Hanya hidup mati, hidup mati. Itulah Al-Quran menjelaskan kaifa takfuruna billah. Kaifa takfuruna billah, kenapa kamu berbuat kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Sesungguhnya kalian semua awalnya mati. Tapi Allah menggunakan taknya adalah menggunakan alif. Sesungguhnya sebelumnya kamu itu pernah mati. Fa'ahyakum. Kemudian menggunakan juga alif. Hidup. Summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi. Summa yuhyikum, summa dihidupkan lagi. Barulah di penghujungnya. Summa ilaihi turja'un.
Artinya bahwa untuk sampai kamu lulus itu akan mengalami sebuah proses pengulangan. Ya. Maka inilah yang harus dipahami di dalam kehidupan, sahabat. Karena hidup adalah merupakan sekolah. Sekali lagi, jangan merasa penting kita dalam hidup ini. Karena bagi Allah, tadi adalah Allah tidak butuh dengan kita. Ya. Maka itulah dalam hikam sebenarnya di mata Allah kita tidak ada. Kalau kalian paham. Allahu syai'amah wa huwal ana alam alaihi kan. Allah itu dahulu ada sendiri dan sekarang pun hanya Allah yang ada. Nah, disinilah perasaan manusia yang merasa ada. Inilah manusia masuk ke dalam dongeng Allah yang dia merasa sendiri real. Dan inilah yang luar biasa daripada hukum Allah. Sampai inilah Syaikhullah ingatkan kepada kita tentang manusia yang dihijab oleh Allah adalah dari ketidakadaannya, ya. Karena manusia terhijab dari Allah karena di dalam sebuah hikmah Syaikhullah menjelaskan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bagimu atas adanya kemahakuasaan Allah, dia menghalangimu dari melihat Allah dari apa yang tidak ada di sisi Allah. Nah itu, kita tidak ada di sisi Allah. Seluruh alam ini hakikatnya tidak ada. Sahabat harus pahami bahwa ada dan tidak ada itu harus dipahami. Kenapa sifat wujud kepada Allah itu sifat nafsi hanya satu. Yang boleh wujud, yang boleh ada itu hanya dia yang ada. Nah, keberadaan seluruh makhluk ini ada yang diadakan. Artinya adalah muhaddas. Artinya adalah baru. Dan segala yang baru butuh kepada yang qadim, yang mengadakan. Maka nanti di perjalanannya adalah tentang saksi menyaksikan. Tetapi siapa yang bersaksi, siapa yang disaksikan, dan siapa yang menyaksikan. Seharusnya ketidakberadaan kita makhluk ini hanyalah yang menyaksikan. Bukan yang bersaksi dan bukan yang disaksikan. Maka disinilah kenapa tubuh manusia dibagi adalah ada jasad, ya, ada ruh, ada hidup. Ya, tadi semua. Karena sesungguhnya yang bersaksi adalah Rasulullah, ruhmu itu. Yang disaksikan adalah Allah, hidupmu itu. Dan yang menyaksikan adalah jasadmu, Adam. Adam adalah jasadmu, Muhammad adalah ruhmu, Allah adalah hidupmu. Itulah yang bersaksi adalah ruh, yang disaksikan adalah hidup, yang menyaksikan adalah tubuh. Jadi Muhammad menyaksikan Allah, Allah menyaksikan Muhammad, Adam ikut menyaksikan. Jadi, Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang bersaksi. Jadi pahami, Nur Muhammad yang bersaksi, Nurullah yang disaksikan, Nur Insan yang menyaksikan. Pahami itu sahabat ya. Jadi disinilah yang harus kita dari awal supaya kita nggak lelah dalam hidup. Pada saat kita sudah mengerti tentang hakikat diri kita. Nah inilah sehingga kita ada Allah mengisahkan dari Al-Quran suratul Fatihah. Masuklah Al-Baqarah. Maka di Al-Baqarah itu supaya kita itu mengerti siapa diri kita. Karena kalau seandainya kita tidak diawali dengan menyembelih diri kita sendiri di surat Al-Baqarah itu. Maka kesananya kita akan nyasar-nyasar. Bahkan sebenarnya bagi orang yang mau menyembelih dirinya di surat Al-Baqarah itu. Sesungguhnya hari ini dia sudah bisa menikmati telaga Kausar. Inna a'tayna kal Kausar. Syaratnya fasolli li rabbika wanhar. Maka bersolawatlah. Solawatlah untuk tubuhmu. Salatlah untuk ruhmu. Dan wanhar, sembelihlah jasadmu. Begitu. Itu sebenarnya tentang kisah itu. Maka itulah kenapa setelah Al-Fatihah disambungkan dengan kunci Alif Lam Mim. Harusnya manusia itu adalah tiada ragu pada Allah. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa
adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah ini, pahami. Ya. Adalah dia orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, siapa yang gaib itu? Tadi. Maka disinilah, selamat kamu tidak akan iman kepada yang gaib itu sebelum kamu membunuh dirimu sendiri. Maka itulah surat Al-Baqarah mengisahkan tentang bagaimana umat Nabi Musa, perjalanan Bani Israel yang begitu luar biasa. Bani adalah kaum Isra yang berjalan kepada Allah. Maka disitulah suluk bagaimana termasuk bukan hanya umat Bani Israel, tetapi nabinya Musa pun adalah melaksanakan suluk yang nanti di surat Al-Kahfi Musa belajar dari Nabi Khidir. Kenapa? Karena kegagalan di dalam surat Al-Baqarah itu. Bagaimana Nabi Musa digonjang-ganjing adalah, nah inilah yang harus dipahami oleh diri kita. Di dalam surat Al-Baqarah itu diawali juga tentang kisah Adam, tentang iblis, tentang golongan iman, tentang golongan munafik. Nah disinilah sahabat, yang Mas Usman, manusia yang lebih rendah dari binatang dan iblis itu adalah tadi. Itulah dalam kitab Talbis Iblis, kebanyakan manusia itu neraka jahanam adalah di lantai ke-7, paling rendah, paling panas di bawah. Sementara iblis lebih rendah, adalah dia dikisahkan hanya lantai 2 saja. Ya, tetapi innal munafikuna fid darkil asfala minan nar. Karena tadi kita berkata iman pada Allah tapi tidak iman. Kita beriman kepada hari akhir yang ditakutkan hari ini. Allah sudah menjamin, nggak yakin dengan jaminan Allah. Allah sudah maha pemaaf, takut dengan ampunan Allah. Tadi Allah mengajak kebaikan, malah saling membenci. Allah ingin menyatukan, malah memecahkan. Terus di mana manusia lebih baik? Ingat, iblis itu lebih baik dari manusia. Abah katakan, iblis itu makhluk yang paling konsisten. Sekali tidak mau sujud kepada makhluk, dia tidak mau sujud kepada makhluk. Itulah sampai dia berani diusir oleh Allah karena cintanya kepada Allah. Ingat, iblis itu konsisten. Maka barangkali tidak ada kisah dalam Al-Quran atau kisah dimanapun ada iblis yang datang ke ustadz, ke kiai tobat. Maka itulah, dia melaksanakan ketaatannya sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tugasnya. Hakikat iblis adalah nafsu amarah, sifat api pada diri kita. Ya, inilah kelebihan iblis. Pada saat seluruh malaikat disuruh sujud kepada Adam dan iblis tidak mampu menyaksikan Allah pada Adam, daripada aku tidak sujud pada Allah, lebih baik aku milih diusir oleh Allah. Itulah hebatnya iblis. Tapi sebaliknya kita manusia, wa minan nasi may yaqulu amana billah, ngaku iman tapi tidak pernah menunjukkan manusia yang beriman. Mengaku manusia kita ini, tapi tidak pernah menunjukkan kemanusiaan. Maka yang muncul malah lebih buruk daripada iblis. Coba perasakan, iblis itu diusir, salah sekali, diusir dari sorga bahasanya. Tapi manusia kita ini tiap hari berbuat salah, malah ingin masuk sorga. Coba pikirkan dengan baik-baik. Iblis salah sekali, diusir. Pahami tentang pengusiran ini. Iblis salah sekali diusir dari sorga. Manusia salah kita tiap hari, ingin masuk sorga. Tetapi iblis walaupun begitu adalah makhluk yang sangat mencintai Allah. Sampai hari ini, iblis itu adalah sangat mencintai Allah. Dan dia siap berkorban demi cintanya kepada Allah. Itulah waktu Allah bertanya kepada iblis. Qala ya iblis, malaka alla takuna ma'asyajidin. Hai iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepadaku, kepada Adam, bersama-sama dengan para malaikat? Tetap iblis berkata, tidak ya Allah. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Jadi iblis berkata, aku tidak akan menyembah tanah, tidak akan menyembah basyarun yang diciptakan dari tanah dan salsal.
Tapi kita manusia tiap hari menyembah sawah, menyembah kebun. Tadi semua. Iblis saja tidak mau adalah sujud kepada tanah dan api. Solsolin dan hamain masnun. Kata iblis. Qolalan akun li'asjuda li basyarin. Khalaqtahu min solsolin min hamain masnun. Aku tidak akan pernah sujud. Tadi. Ya. Aku tidak akan pernah sujud daripada makhluk yang dibuat daripada sol-sol dan hamain. Tapi kita manusia adalah selalu sujud justru pada makhluk. Padahal kita ngomong, simpan saja susi di situ, ngariweukeun isuk-isuk, simpan makan di situ. Ya. Inilah perbedaannya manusia. Manusia ini adalah kadang-kadang kita ini nggak ngerti siapa diri kita. Ya. Siapa diri kita ini? Kita ini merasa lebih baik setiap hari. Iblis sekali berkata, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Itu diusir oleh Allah. Tapi kita merasa, ya kalau bukan saya. Tadi semua, saya kan kalau bukan saya. Sebenarnya kalau nggak ada saya, ini kata di semua. Ya saya walaupun udah tua, tapi ibadah saya masih jalan tuh selalu. Seandainya saya ini kan walaupun malas, duit saya banyak. Tadi semua. Manusia terus membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Manusia nggak sadar lebih buruk dari iblis, sahabat. Pahami ini. Maka hidup ini bukan tentang banding-membandingkan sebenarnya. Ada tentang penghambaan, tentang ketaatan, tentang kepasrahan kita kepada Allah. Dan itulah makanya kenapa seorang ulama menulis kitab Talbis Iblis. Dan iblis hanyalah adalah mendapatkan neraka bahasanya yang paling dingin. Sementara manusia innal munafiquna fid darkil asfal. Coba bayangkan. Bahkan kayak manusia. Kayak sholat, kayak ibadah, kayak beneran. Tapi iman enggak pada Allah. Kenal juga enggak pada Allah. Dan dia taat juga enggak pada Allah. Allah nyuruh berbuat baik, dia malah balas sebaliknya. Allah nyuruh sedekah, dia enggak mau. Allah nyuruh zakat, dia enggak mau. Allah suruh menyayangi orang miskin, enggak mau. Allah nyuruhi tadi semua kepada orang fakir, enggak mau. Allah suruh membantu orang susah, enggak mau. Terus, di mana kamu itu? Sebagai manusianya. Coba lihat, saksikan oleh kalian. Tonton TV tiap hari. Adakah kalian merasakan bahwa sesungguhnya manusia sekarang sudah lebih buruk dari iblis? Iblis sampai hari ini masih tetap taat pada Allah. Pada saat Allah mengatakan, "Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Iblis bingung. Apa yang kusujudi? Tuh. Tapi manusia nggak bingung tiap hari nyembah kantor. Tiap hari nyembah sawah. Nyembah kebon. Nyembah manusia. Nyembah atasannya. Nyembah dudungannya. Coba. Iblis saja bingung disuruh sujud. Tadi. Sujud bukan berarti sujud. Sujud penghambaan. Merasa kamu adalah. Nah tadi. Inilah yang manusia. Kadang-kadang dikir-dikir. Tapi tetap iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari kamu. Aku lebih baik dari orang lain. Aku lebih baik dari suku itu. Aku lebih baik dari agama itu. Coba sadari. Sebenarnya kita ini malah lebih buruk daripada iblis. Ya. Kalau kamu merasa lebih baik. Artinya segala ketaatan kamu itu adalah perbuatan kamu. Kalau kamu merasa lebih soleh. Berarti kesolehan kamu itu adalah perbuatan kamu. Kalau kamu merasa berilmu, berarti sekarang ilmu kamu itu adalah lebih ada ilmu itulah milik kamu. Maka jangan aneh sekarang di akhir zaman ini manusia adalah menjual belikan ilmu. Manusia merendahkan ilmu. Manusia cari makan dengan ilmu. Manusia yang sudah terjebak dari semua, ya. Belajar Johar Maknun, terjebak dengan Johar Maknun. Belajar Alfiyah, terjebak dengan Alfiyah. Belajar ini, manusia sekarang ini.
belajar tahfidz, terjebak dengan tahfidz tadi semua. Jadi ahli qiraat terjebak dengan qiraat. Allahnya hilang tadi semua. Nah inilah. Akhirnya timbul merasa anak khairun minhu, aku lebih baik. Ingat Pak, sahabat. Iblis itu merasa lebih baik hanya sekali. Kita setiap saat. Aku merasa lebih baik. Begitu lihat orang memandang dengan cibir. Walaupun dia hidup. Tapi aku sholatnya lebih banyak. Oh, dalam hati. Itu iblis itu. Setiap ada perasaan aku lebih baik. Kenapa merasa aku lebih baik? Sementara iblis sendiri Pak. Jujur saja Abah mengatakan. Coba kalian baca kitab Talbis Iblis. Luar biasa. Ya. Bagaimana iblis itu pernah debat dengan Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa bertanya, kenapa iblis? Kalau seandainya kamu waktu itu sujud saja pada Adam kisahnya. Maka tidak akan ada kisah yang panjang ini. Gitu bahasanya. Walaupun sebenarnya semuanya sudah ada dalam ketentuan Allah. Tapi yang ingin dikisahkan oleh Allah dan juga adalah buat pelajaran kepada kita. Bahwa iblis ternyata lebih baik daripada kita. Jadi kita selalu ingin surga. Tapi berbuat salah terus. Keinginannya surga. Tapi perbuatannya perbuatan setan. Sementara iblis sebaliknya. Tadi dia taat kepada Allah. Dengan apa taatnya? Mungkin kalian bingung. Kok Abah berkata iblis itu lebih taat daripada kita? Iya. Karena pada saat Allah mengisahkan tentang surat Al-Hijr itu. Bagaimana mengisahkan penciptaan pertama kali Adam. Dan Allah meniupkan ruh pada Adam. Dan kemudian Allah memerintahkan sujud kepada Adam. Ruh Adam. Karena ruh Adam itu bukan Adam. Itulah. Maka orang suka pengujud. Mana hamba, mana Adam, mana ruh Adam. Mana Abasetu, mana ruh Abasetu. Abasetu yang sebenarnya ini bukan yang kelihatan. Justru yang Abasetu yang sebenarnya yang sedang ngomong ini. Yang sedang hidup ini. Yang sedang mendengar ini. Yang sedang melihat ini. Bukan tubuh ini Abasetu itu. Nah disinilah tentang iblis juga sama. Ada manusia yang melihat tubuhnya. Tapi ada manusia yang sudah mengerti, melihat ruhnya. Maka harusnya bagi kita yang mau pulang pada Allah, pandanglah dirimu sebagai ruh. Karena yang ditiupkan oleh Allah itu ruh. Dan yang bisa kembali pada Allah itu kalau sebagai ruh, bukan sebagai jasad. Nah disinilah yang harus dipahami. Badanmu ibadah 1 miliar tahun sekalipun. Selama yang ada jasadmu itu Allah ingatkan. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunah. Sia-sialah di sisi Allah. Kenapa? Karena tubuhmu tidak ada di sisi Allah. Ingat. Tubuhmu kita ini tidak ada di sisi Allah. Yang ada itu adalah tadi. Yang dari dia. Yang bisa berhubungan dengan dia itu bukan lewat jasad kita. Yang bisa berhubungan dengan dia itu adalah ruh Allah yang ditiupkan pada kita. Sementara iblis konsekuen. Begitu, kata Allah, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Semuanya malaikat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Semuanya serentak. Illa iblis tuh, si iblis itu. Iblis juga bingung. Mungkin bertanya pada malaikat, "Hei, Jibril, Mikail, kenapa kalian sujud pada Adam?" Gitu. Nah itu. Kenapa kamu sujud pada tubuhmu? Begitu sebenarnya. Nah itu. Kenapa sujud pada sujud? Kata iblis, aku nggak berkait. Aku hanya, walaupun aku melihat tubuh, yang aku lihat adalah Allah. Yang dia ditiupkan pada diri tubuh itu. Nah itu paham itu. Ini kisah ini sebetulnya berkisah kepada diri kita juga. Jangan kita menyembah tubuh. Jangan kita tunduk patuh pada wujud batin dohir yang palsu ini. Karena sebenarnya diri kita, sebenarnya Abah bukan ini. Yang Abah itu bukan yang kelihatan, yang pakai peci, pakai kacamata. Ini bukan. Ini hanya cangkang. Abah ini yang sedang ngomong. Abah lah yang sedang ngomong ini. Yang sedang bicara. Bukan tubuh ini. Tubuh ini adalah hanya merupakan orang-orangan. Yang sebetulnya hanya untuk memperlihatkan adanya Abah di dalam. Nah itu sebenarnya. Maka disitulah iblis lebih cerdas. Pada saat yang terlihat iblis ada cangkang orang-orangan ini. Iblis tidak mau sujud.
Makanya kata Allah, maka illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Kata Allah, ya iblis, malaka alla takuna ma'asyajidin. Hai iblis, kenapa sih kamu tidak mau sujud? Tuh, kata iblis, tidak ada alasan bagiku untuk sujud pada Adam. Qala lam akun li asjuda li basyarin. Tuh. Qala lam akun li asjud, aku tidak akan sujud pada basyar. Aku tidak akan sujud pada makhluk. Aku tidak akan sujud pada kebun. Aku tidak akan sujud pada pekerjaan. Aku tidak akan sujud pada atasanku yang manusia itu. Aku tidak akan sujud pada makhluk. Begitu sebenarnya iblis itu ngomongnya. Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Nah, disinilah kita harus mengerti tentang kisah iblis, betapa setianya pada Allah. Sampai Allah mengancam, kalau kamu tidak mau sujud kepada Adam, aku akan usir. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Aku akan usir, kata iblis, dengan senang hati, ya Allah. Aku tidak apa-apa. Karena bagaimanapun aku tidak akan mau, sampai kapanpun tidak akan sujud pada makhluk. Nah itulah. Tapi kita manusia sujud pada tubuh kita. Kita sujud pada segala apa yang makhluk. Baru manusia baik sedikit yang suka ngasih duit sedikit, sujud ke situ. Baru manusia pada memberikan manfaat sedikit, sujud ke situ. Hanya ketololan manusia. Manusia dikira sujud itu adalah sujud sebagaimana sujud. Sujud sholat itu nggak penting sebenarnya. Tapi yang penting sujud pada Allah. Bagaimana hatimu selalu sujud pada Allah. Ruku pada Allah. Itulah yang disebut dengan Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda wala kufar. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruka'an sujada. Nah itu. Siapa yang ruka'an sujada itu? Yabdaguna fadlan minallahi walidwana. Siapa yang beridho kepada yabtagun, selalu mencari ridho Allah itu. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Selalu tampak di wajahnya bekas tanda-tanda sujud. Selalu kelihatan apa tanda sujudnya. Mudah memaafkan, mudah menyayangi, mudah memberi. Tadi saling menyatukan, saling mendamaikan. Itulah tampak sujud. Bukan nongong di jidat hitam. Inilah ketololan manusia. Buat apa? Tadi semua. Bahkan kata apa? Orang yang jidatnya hitam karena sujud itu. Paling bodoh itu. Tadi semua. Paling ria itu. Wong dengan ibadah tubuh saja udah ria. Hum yura'una. Ini tandain. Nah, ini karena kebodohan membaca ayat. Sahabat. Jadi sekali lagi. Dalam kitab Talbis Iblis. Iblis itu mendapatkan neraka yang paling ringan. Sementara kita manusia kebanyakan innal munafiquna fid darkil asfala minan nar. Karena kita mengatakan iman dan kita sujud kayak yang beneran, tapi sujudnya kepada makhluk, sujudnya kepada tubuhmu. Itulah Allah ingatkan tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernapas, yang berjiwa akan mencicipi mati. Nafsun itu adalah mu'annas. Maka mu'annas harus dengan memiliki sifat juga dengan mu'annas. Kullu nafsin da'iqatun. Da'ikun itu da'iqatun. Karena da'ikun itu muzakkar. Maka kullu nafsin da'iqatul maut itu ada setiap manusia hanya akan mencicipi mati. Manusia yang sadar ngerti tidak akan mati. Karena mati itu tidak ada. Karena kita yang sebenarnya bukan tubuh ini. Nah, adapun kita adalah harus melakukan perjalanan kembali dan ditiupkan oleh Allah itu kembalikan. Nafahtu fihi min ruhi, kembalilah kepadaku apa yang telah kutiupkan pada dirimu itu, hidupmu itu. Nah ini malah sibuk ngurusin jasad, ungkat-ungkat dan jumlah rokaat, cari pahala, maaf. Karena ini udah salah kaprah. Padahal salah kaprah ini udah Allah ingatkan fawailul lil musallin. Ya. Dan Allah pun ingatkan wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Jadi bukan ungkad-ungkadannya itu. Akhirnya merasa lebih baik dari orang lain yang tidak sholat. Merasa lebih mulia dari orang lain yang tidak sholat.
Inilah persoalan kalau kita nggak ngerti hakikat diri kita, diibadahkan jadi barsiso. Kalau nggak ngerti hakikat diri kita, dikasih ilmu jadi barsiso, dikasih harta jadi korun dan salabah, dikasih jabatan jadi Fir'aun. Karena kita nggak ngerti hakikat diri kita. Inilah persoalan. Maka Mas Usman tentang manusia yang lebih buruk daripada binatang dan iblis itu adalah memang kenyataan. Iblis itu sangat cinta pada Allah. Pada saat Allah bertanya kepada iblis, Allah nggak bertanya, nggak perlu, Allah tuh tahu kok, Allah juga yang buat. Cuma ini kan kisahnya buat kita. Iblis begitu tuh karena tadi. Itu juga kisahnya buat kita. Masa Allah bertanya? Nah, itu. Tapi disitulah Allah sering bertanya. Seperti kata, Qala ya iblis, malaka alla takuna ma'asyajidin. Hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud bersama dengan para malaikat? Iblis dengan konsekuen, dengan yakin. Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Aku tidak akan sujud kepada apapun yang bukan Allah. Nah, sahabat, sujud itu bukan berarti sujud begitu. Hati-hati, kamu adalah menyembah makhluk. Ya, itulah kenapa dalam tubuh kita ada syirik jali. Jangan sampai tubuh ini menyembah. Sebut syirik jali penyembahan dengan jasad. Pada saat jasadmu merengkuh pada makhluk, bukan merengkuh sebagai tanda adalah kamu hormat karena memandang dia lebih baik dari segi keilmuan, maka lebih daripada itu tiada alasan kepada kamu adalah untuk melakukan itu. Kita nggak sadar tiap hari adalah lebih buruk dari iblis, dari semua. Di perusahaan kita merasa lebih baik dari teman kita, merasa perusahaan dengan perusahaan merasa lebih baik. Kita ini sebenarnya sadar nggak sadar. Padahal iblis itu satu kali merasa lebih baik. Ana khairun minhu. Terusirlah dari Allah. Bayangkan. Kita setiap hari merasa lebih baik. Merasa lebih baik dari adekmu. Merasa lebih baik dari kakakmu. Merasa lebih baik. Atau orang tua. Merasa lebih baik dari anaknya. Merasa lebih baik dari ini. Merasa lebih baik. Kiai. Merasa lebih baik sebagai kiai. Saya kiai. Saya mondok saya lebih lama dari dia. Tuh. Saya kan lebih baik. Alpiah saya lebih lancar. Apa abah saya tuh alpiahnya jelek. Lebih baik. Lebih baik. Setiap hari kita nggak sadar. Padahal iblis merasa lebih baik sekali terusir. Jadi iblis sekali berbuat salah. Terlempar dari sorga. Manusia tiap hari berbuat salah. Ingin masuk sorga. Sungguh keanehan. Inilah. Maka inilah sahabat pahami tentang kisah iblis yang luar biasa ini. Dan kesetiaan iblis sampai hari ini. Tidak ada iblis yang datang pada manusia, pada kiai. Apa saya mau tobat hari ini. Tetap dia melaksanakan tugasnya. Sebagaimana memang yang demikian yang ditetapkan oleh Allah. Jadi intinya apa? Iblis itu menerima kodok dan kodar. Dia menerima. Sebenarnya pada saat dia disuruh sujud oleh Allah. Memang Allah yang menutup iblis itu. Maka waktu kata Allah, "Faida sawaitu wa nafahtu fihi min ruhi." Malaikat semuanya menyaksikan ruh. Maka dia sujud kepada ruh itu, bukan pada tubuh Adam. Malah sebaliknya malaikat itu tidak melihat tubuh Adam. Nah tadi, di mata cahaya, di mata Allah, tubuh jasad ini nggak ada. Ingat, paham itu. Malaikat juga pada saat itu kenapa sujud pada Adam? Di mata malaikat Adam itu tidak ada. Karena Adam, Ain dalmim, Adam, yang ada ruh Allah. Maka sujud pasajadal malaikat kulluhum ajmaun illa iblis. Nah iblis kebalik, yang dilihat tubuh si Adam. Walah, bagaimana gua mau sujud ini? Nah, sementara aku jadi guru para malaikat. Malaikat itu cerdas karena aku. Malaikat kok, maka itu, hei kalian murid-muridku. Mungkin iblis itu ngomong begitu. Hei kalian murid-muridku. Apa yang kau lakukan? Aku mengajarkan kamu ribuan tahun, jutaan tahun untuk sujud dan ruku pada Allah. Kenapa kau sujud pada Adam? Ini sahabat, kisah ini harus dipahami dengan baik. Supaya bisa diterapkan pada diri kita sendiri. Pada tiap hari, prakteknya telah terjadi hari ini. Kisah ini sedang terjadi hari ini. Manusia sujud bukan kepada Allah. Tadi semua. Ya.
Disinilah berarti siapa diri kita ini. Maka kenapa kita kebanyakan merasa lebih baik dari orang lain? Kitalah iblis itu sekarang itu. Tadi semua. Ya. Kisah itu sedang terjadi hari ini. Ustadz merasa lebih baik dari ustadz ini. Kiai merasa lebih baik dari ini. Habib merasa lebih baik dari Habib ini. Ustadz ini merasa lebih baik dari Habib itu. Inilah manusia. Anda khairun minhu. Aku lebih baik. Kalau bukan saya. Kalau bukan karena saya. Kalau tidak saya tolong. Kalau tidak saya bantu. Tuh. Ani. Begitu ada dapat menang. Wah, saya lah. Saya sebagai. Inilah sahabat. Coba mari kita sadari. Bahwa kita telah terjerumus jauh. Sekarang ini adalah ke dalam kenistaan. Yang jauh lebih buruk daripada iblis sekali. Inilah yang menjadikan kita sedih. Maka kehidupan ini demi Allah. Bagi Abah pribadi, ya Allah. Sudah menjenuhkan. Ya. Maka itulah Abah selalu minta, ya Allah pagi saya ingin pulang siang. Ya Allah. Kalau siang, ya Allah saya ingin pulang malam. Saya tidak punya apa-apa, ya Allah cukuplah Engkau. Saya tidak butuh pahala dengan Engkau. Saya tidak butuh surgamu. Saya tidak butuh pahalamu. Yang saya butuh Engkau, ya Allah. Karena apa yang bisa saya bawa? Tidak ada sebuah bekal yang lebih baik kecuali Engkau. Tidak ada yang kutuju kecuali Engkau. Maka ya Allah, ya Karim, sahabat, bagi orang yang sadar hari ini, pasti dia meminta pulang. Ya. Dan bagi kalian yang merasa nyaman, nah inilah, marilah berpikir ulang. Lihatlah dirimu, pasti ada yang salah. Kalau kalian merasa nyaman dengan kehidupan ini, menyaksikan tadi semua adalah iblis-iblis yang sudah bersorban. Manusia-manusia yang iblis-iblis berdasi. Tadi yang berbeda seperti dulu. Maka kalian sudah tidak merasakan bagian daripada tidak merasa lagi berbeda. Karena sudah mayoritas dari semua. Ya. Inilah sahabat. Ya. Maka kenapa Bang kemarin bertanya. Kalau Abah disuruh milih antara uang 1 miliar dolar dan mati, Abah milih mati. Kan tadi. Ya. Jangankan 1 miliar dolar. 2/3 dunia seperti Nabi Sulaiman dan mati, Abah tetap pilih mati. Ya. Kenapa? Karena Allah terlalu agung. Dan kematian itu adalah bukan sekarang tidak bersama Allah. Sekarang pun bersama Allah. Tapi kebersamaan bersama Allah pada saat keberadaan dirimu ini tidak sempurna, sahabat. Tidak sempurna. Karena kesenangan dengan dohir itu ada kenyang, ada nggak kenyang. Kesempurnaan, jadi kesempurnaan pulang pada Allah itu dengan batin sempurna. Kalau dengan jasad saja tidak sempurna. Karena seandainya kalau hanya dengan jasad saja kita ini ada sakit, maka tadi kadang-kadang kita bisa terima sehat, tapi kita kurang bisa menerima sakit. Kadang-kadang kita bisa menerima mudah, tapi kita nggak terima susah. Nah inilah maka kesempurnaan kebahagiaan itu bukan di sini. Tapi di alam batin, kembali kepada Allah. Tadi semua, ya. Karena kebahagiaan alam dohir ini ada batasnya. Itulah kenapa kamu punya mobil 1 ingin 2, 2 ingin 3, 3 ingin 5, ingin 10. Sawah punya 1 kotak, pengen 2 kotak, 3 kotak. Dan selalu itulah persoalan yang ada, sahabat. Ya. Mari memahami kisah ini dengan baik. Tadi semua dan terapkan pada diri kita. Pada dasarnya kitalah iblis itu hari ini. Kita selalu merasa lebih baik dari siapapun. Kita merasa lebih mulia dari siapapun. Merasa lebih berilmu dari siapapun. Maka inilah kenapa konsep baginda Nabi mengajarkan kepada kita dari awal pun adalah al-mutu qabla an tamutu. Mati di dalam sejorening urip supaya urip sejorening mati. Kenapa? Supaya tidak riya dalam ibadah. Supaya tidak syirik jali pada tubuh. Supaya tidak syirik hobi pada hati. Supaya tidak syirik syir pada ruh. Supaya tidak merasa mencari amal. Supaya merasa itulah kalau kita sudah al-mutu qabla an tamutu. Kita bahagia dengan rahmat Allah. Bahagia dengan ibadah yang sedikit tapi dari Allah. Bukan ibadah banyak tapi adalah menyaksikan adalah kelebihan diri sendiri. Sahabat, kisah surat Al-Hijr ini luar sungguh dasar. Sampai hari ini tidak ada iblis yang datang.
Tapi justru manusia berduyun-duyun menuju iblis. Datang ke Gunung Kemukus, datang ke Gunung Kawi, jarah ke Bah Jamrong, jarah ke Bah Anu. Manusia terus mencari iblis. Iblis sampai hari ini tak satupun yang meleset. Mereka tetap istiqomah dengan apa qada dan qadar dari Allah. Maka dia berkata, selama aku tidak bisa melihat engkau, aku tidak akan sujud. Tuh. Yang selama yang kulihat Adam, aku tidak akan sujud. Selama yang kulihat makhluk ini makhluk, aku tidak akan sujud. Inilah Nabi memberikan pelajaran. Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Siapa melihat segala sesuatu yang tidak melihat Allah, batil lah. Nah, manusia kadang-kadang berbuat batil. Dia tidak melihat tapi sujud. Nah, inilah kenapa manusia itu innal munafiquna fid darkil asfali minan nar. Kalau dia sholat kayak yang iya, dia ruku kayak yang iya, dia sujud kayak yang iya, tapi dia begini sama Tuhannya. Dia nggak mengimani Tuhannya, bahkan tidak merindukan Tuhannya. Orang yang tidak merindukan kematian, yang takut dengan kematian, sama dengan tidak merindukan Tuhannya, benci pada Tuhannya. Kan itulah sungguh aneh. Disinilah ujian yang tipis kepada kita. Sehebat apapun kamu taat di alam dunia ini, tapi kau tidak rindu pada Allah. Dan rindu pada Allah itu setelah engkau mampu melepaskan cacing yang meliputi tubuhmu itu. Tubuhmu itulah cacing palsu, kepalsuan. Ya. Karena kita bisa, kita bersama Allah di sini. Tubuh kita pun begitu, tapi kesempurnaannya kurang. Maka itulah setiap mereka, para aulia Allah itu merindukan kematian. Karena kembali kepada Allah itu bukan dengan pahala, bukan dengan amal, bukan dengan apa, tapi dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Happy Friday, terima kasih sahabat, jadi semua, ya, ya, inilah yang harus kita pahami, sahabat. Inilah tadi Happy Friday, jamu Jumat. Maka marilah kita hari Jumat ini jamu, karena pada saat sudah jamu bersama Allah berarti lepas dengan iblis. Tadi, lepas dengan Allah, jamu dengan iblis. Pahami. Walaupun iblis itu sekarang sudah, kita ini lebih buruk daripada iblis. Maka jamu, siapapun yang sudah jamu bersama Allah, setiap hari adalah hari Jumat. Siapapun sudah jamu dengan Allah, setiap hari Lailatul Qadar. Setiap hari Arafah. Setiap hari adalah Ramadan. Karena pada dasarnya, mulianya waktu, ruang, dan waktu. Karena Allah itu bukan pada ada ruang dan waktu. Maka mulianya Allah itu bukan pada ruang dan waktu, sahabat. Maka sebenarnya adalah kemuliaan Allah itu adalah pada Allah itu sendiri. Bukan pada ruangnya, bukan pada waktunya. Pada saat kamu jamu dengan Allah dimanapun kamu berada, Arafah. Dimanapun kamu berada, Masjidil Haram. Dimanapun kamu berada, Lailatul Qadar. Dimanapun kamu berada adalah jannah, surga. Karena surga itu adalah Allah. Karena surga itu adalah, itulah sahabat. Ya. Sekali lagi, iblis pada saat disuruh oleh Allah, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Dia berkata, aku tidak akan sujud ya Allah. Walaupun aku diusir. Kau akan diusir kalau nggak sujud pada Adam. Aku tidak mau menyembah makhluk. Nah, kita semua manusia tiap hari menyembah makhluk. Ya. Bukan berarti kita harus benci pada makhluk. Tapi kita adalah harus mampu memahami, menyaksikan di sebalik makhluk ini adalah tadi. Di sebalik al-abid, di sebalik makhluk ini ada khalik. Ingat itu. Abahawis kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro melihat. Ma yang berkaitan dengan makhluk ini dan dirimu. Fil mukawanat. Sebenarnya di sebalik mukawan itulah kawana. Di sebalik yang menciptakan itulah yang menciptakan. Sadari dan rasakan itu. Ternyata di sebalik asbak kayu inilah kayu. Ternyata yang menjadi asbak kayu inilah kayu. Ternyata yang menjadikan gelas kaca inilah kaca. Ternyata yang menjadikan itulah sahabat. Sadari kehadirannya. Itulah
Kenapa yang disebut sholat? Dikatakan akimis sholat, aqoma yukimu iqomatan. Di mana muta'adi itu? Karena selamanya kamu sadar tentang kehadiran dia. Itulah sholat. Maka dibalik dia, sholat maktubah, sholat wusta, sholat daim. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya. Nah, kita lanjutkan kisah iblis ini. Pada saat iblis itu tetap, Allah senang dengan iblis. Kata Allah, wah iblis ini benar-benar konsisten. Nah itulah, sementara kita sekarang ini sebaliknya. Dan Allah ingatkan, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nanti Allah memastikan dengan litahqiq, mafhum dan mantuk ayat ini begitu jelas. Menjelaskan tentang orang yang ibadah kepada Allah sesungguhnya. Tetapi dia hatinya, dia ruku sujud pada Allah. Dia umroh, dia haji. Tapi tidak pernah sujud secara hakikat pada Allah. Melawan Allah. Tidak merindukan Allah. Tidak pernah mau melaksanakan ketaatan pada Allah. Apa taat pada Allah itu? Memaafkan, menyayangi. Tadi membantu. Menyatukan, bukan memisahkan. Tadi semua ya. Melahirkan sifat-sifat. Itulah ketaatan. Bukan sholat tapi tidak tadi. Benci, dengki, dendam, hasud, marah, amarah. Nah inilah sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah muncul pada diri kita. Nah iblis tidak. Pada saat dia tidak mau sujud itu jelas. Maka kata Allah, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu. Kata iblis, siap ya Allah. Sampai hari ini sejak itu iblis tidak pernah kembali. Dan dia tetap sujud pada Allah. Ingat itu. Bukan sujud pada Adam. Bukan sujud pada makhluk. Sementara manusia, terkadang kita sujud kepada makhluk sampai akhir hidup kita. Inilah persoalan kita, sahabat. Ya. Tadi. Qala fahrujina minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Enggak apa-apa ya Allah. Saya dilaknat. Tapi kata iblis, beri waktu-waktu. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah berikan. Kata Allah, baik. Qala fa innaka minal mundarin. Engkau sudah mendapatkan apa yang kau minta. Maka iblis dikisahkan sampai hari ini tidak ada yang mati. Dan dia tetap taat pada Allah. Tugas dia adalah bagaimana sebagai nafsul amarah, sebagai api pada tubuh kita, terus membawa kita kepada keburukan. Karena itu tugas dia. Dan itu ada berarti apa yang disebut takwa. Iblis itu takwa, menjalankan yang disuruh, menjauhi yang dilarang. Tadi semua, ya. Tapi manusia ini kebalik tadi semua, ya. Kadang-kadang mengerjakan yang tidak disuruh, malah melakukan yang dilarang. Nah, ini kan kebalik manusia ini tadi semua. Maka tadi akhirnya iblis pun memberikan bocoran pada Allah. Di ayat surat Al-Hijr itu, qala rabbi bima agwaitani. Ya Tuhan, berkata iblis, ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku. Nah, ini kata sesatkan. Qala rabbi bima agwaitani. Di sini banyak ada bak kosam. Di dalam ayat ini ada 6 kosam iblis. Seolah-olah iblis mengatakan, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Aku akan sesatkan setiap tubuh. Tadi manusia, itulah kenapa manusia ada yang mati almarhum dan mati almalun. Manusia jasad disebut al-mal'un. Tadi iblis tidak al-mal'un karena dia tidak sujud pada tubuh Adam. Karena yang dia lihat tubuh Adam. Ya, ingat itu. Sekali lagi, jadi kita harus paham kalian itu. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena hanya melihat tubuh Adam. Sementara malaikat melihat ruh Adam. Itu bedanya. Pahami itu. Sementara kita manusia terhalang sekarang terlihat ruh kita sendiri. Nggak ada bedanya dengan iblis. Cuma iblis konsekuen. Iblis daripada lebih baik nggak sujud daripada sujud malah tadi. Ini sekarang kan banyak manusia ramai masjidnya, tapi tetap di dalamnya tempat berantem. Inilah akhirnya menjadi masjid ad-dirar tadi semua. Jadi tempat perpecahan, pertengkaran. Agama dijadikan alat komoditi, agama dijadikan alat pertarungan, agama dijadikan alat politik. Nah inilah agama yang sudah jadi ranah iblis tadi semua. Nah inilah yang sesungguhnya keberhasilan. Nah inilah maka
Kata iblis, qala rabbi bima agwaitani, ya Tuhanku, karena engkau telah sesatkan. Iya, karena kalau nggak ditutup oleh Allah untuk melihat ruh Adam, iblis udah pasti sujud, Pak. Tadi, maka iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani. Cuma salahnya iblis, apapun kemaksiatan yang diberikan Allah kepada kita, jangan menyalahkan Allah. Ingat itu. Dalam aturan ketaatan dan kemaksiatan, ketaatan sandarkan kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Maka berbahagialah. Ketaatan itu yang datang dari rahmat Allah. Bukan kamu berbahagia dengan ketaatan itu sebagai perbuatan dirimu. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Tapi giliran berbuat salah, ingat. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsika. Dan ketika kau berbuat salah, akuilah sebagai perbuatanmu. Itu kata Allah. Jadi kita taat saja pada Allah. Pada saat kita taat, siapa yang taat? Allah. Siapa yang tadi maksiat? Saya. Tetapi secara hakikat kata Tuhan Abdul Qadir, jangan sampai kamu buta melihat tidak ada wayang yang bisa berbuat maksiat. Pahami. Secara syariatnya akui oleh ucapanmu, aku yang salah dalam kemaksiatan. Tapi dalam ketaatan, jangan pernah kau ngaku bahwa ketaatan itu dirimu. Katakan hada min fadli rabbi. Kau katakan inilah fadl Allah. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, berbahagialah ketaatan yang kau lakukan karena rahmatku, bukan karena perbuatanmu. Terus sekarang manusia kebalik. Giliran taat, wah saya ini orang soleh, saya ini orang ini, saya orang berilmu, saya ini orang... Nah itulah. Hati, disinilah kita kalah jauh dengan iblis secara etika, secara adab, secara tadi semua. Saya baru ngerti sekarang kenapa ulama yang menyusun kitab Talbis Iblis itu mengatakan iblis itu di neraka yang paling dingin dibandingkan manusia, berada di innal munafiquna fi darkil asfali minan nar. Karena kita ini benar-benar jauh lebih buruk dari iblis. Ya, betul kalau kita kaji dengan lebih baik. Qala rabbi bima agwaitani. Karena engkau tutup aku. Jadi bahasanya. Karena engkau tutup aku melihat ruh Adam. Sehingga aku gak bisa sujud. Aku hanya melihat tubuh. Aku tidak mau. Walaupun kau katakan nafahtu fihim. Tapi aku gak melihatnya. Karena Allah tutup. Disitulah tentang hidayah sahabat. Itulah Nabi Muhammad ditegur oleh Allah tentang. Dia berdoa menangis. Innaka la tahdi man ahbabta. Ingat, hidayah itu milik Allah. Membuka dan menutupnya hidayah itu milik Allah. Jangan pernah kita sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai mursyid, sebagai siapapun merasa bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Maka itulah kenapa dari awalnya ceramah kita adalah harus mematikan diri kita sebelum ceramah. Biarkan kita hanya jadikan lisan kita adalah hanya corong oleh Allah untuk menyampaikan ilmunya dengan rasanya, bukan karena lisannya. Coba kalau kamu ceramah dengan lisanmu, ceramah seperti ini kamu membutuhkan bayaran, membutuhkan begini, membutuhkan begitu. Tapi kalau datang dari hati darimu, tidak ada. Oh harus dibayar, nggak ada. Kenapa? Karena yang ceramah Allah. Nah gitu, hadis semua. Makanya orang bertanya, 40 tahun abah dakwah nggak ada yang minta amplop. Kenapa? Oh nerima amplop. Karena yang ceramah bukan saya. Tuh. Coba tanya. Silakan orang se-Indonesia yang pernah ngundang abah. Sebetulnya abah tidak pernah meminta. Adapun yang memberi itu memaksa. Karena jangan itu juga nggak pernah diberikan. Tadi semua ya. Tadi. Kenapa? Karena tidak pernah merasa punya ilmu. Karena tidak pernah merasa punya amal. Semuanya aku hanya melihat perbuatan Allah. Nah disinilah hebatnya iblis. Waktu dia berkata, Rabbi bima agwaitani, karena engkau telah tutup aku melihat ruh Adam. Maka la uzayyinana, maka aku sekarang ya Allah kepada setiap tubuh itu manusia yang tadi semua. Nah itulah kenapa kita jadi sujud pada makhluk. Karena iblis telah membuat hati kita dibuat oleh dia nafsu kita itu. Siapa itu yang iblis itu? Nafsu amarah kita. Berkata, memandang segala indah alam dunia ini. Sehingga yang terpandang alam dunia hilang Allah. Nah itu yang maksud qala rabbi bima agwaitani itu. Ingin hidup, gak mau mati. Padahal dia tahu mati itu bertemu Allah.
Kan aneh. Calon pengantin yang tidak mau berketemu tiap malam, ya Rob, begini kata Allah mati ya, nggak mau. Coba pikirkan oleh kamu, geli kadang-kadang kalau kamu mengerti. Harusnya tiap hari kau rindukan, ya Rob, kapan aku kau panggil. Aku tidak kuat lagi menahan rinduku, karena tidak ada yang lebih indah daripada engkau. Tidak ada yang lebih agung daripada engkau. Aku tidak perlu mencari yang lain, ya Allah, karena engkau lebih indah dari segala yang indah. Aku tidak perlu mencari yang lain. Engkau tiada, kalau mencari yang cepat, tiada yang lebih cepat daripada engkau. Kalau mencari yang lebih enak, tiada yang lebih enak daripada engkau. Kalau mencari yang agung, tiada yang lebih agung daripada engkau. Kalau mencari raja, tiada raja yang lebih raja daripada engkau. Maka tiap hari yang dirindukan, ya Rob, pulangkan aku. Walaupun Allah terus uji dengan harta, dengan apa, tiap hari, ya Rob, pulangkan aku. Inilah sahabat. Kalau kalian tidak begitu, sementara rumah masih susah, miskin, ekonomi, tapi tetap gak mau mati, itu tandanya betapa jauhnya, betapa jahilnya hatimu itu dari Allah. Nah inilah yang harus kita sadari. Maka kata iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ubyannahum ajmain. Nah inilah akhirnya manusia tersesat semuanya. Ingat, kata aku sesatkan semuanya, kata iblis, dan Allah izinkan. Di mana bukti Allah izinkan? Dijawab surat yang lain, kata Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran. Nah itu jawaban Allah. Aku telah memastikan jin dan manusia masuk neraka jahanam katsiran. Kenapa? Karena kata Allah, yang sedikitlah yang selamat. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusahum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kan hanya sedikit saja yang selamat itu. Itulah kenapa dalam surat Waqiah pulangnya manusia terbagi ke dalam 3 terminal. Terminal ashabus simal, terminal ashabul yamin, terminal sabiquna sabiqun. Cuma manusia nggak ngerti kemana ashabus simal. Ashabus simal golongan kiri. Jadi tanaman, batu, tumbuhan, binatang, anjing, babi. Ashabul yamin, kembali lagi manusia ke alam sini. Menjadi manusia. Tapi terbagilah, tergantung dia surga atau neraka. Sesuai dengan amal-amal di kehidupan yang sebelumnya. Itulah ashabul yamin. Kembali lagi manusia. Tapi manusia dengan bentuk, dari mulai yang paling sempurna gantengnya, sampai kepada yang tanpa daksa, kakinya potong, papanya mana. Itulah sesungguhnya hukuman yang ada pada kehidupan. Harus kalian paham. Sementara yang satu, yang sabikun ulaikal muqarrabun, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Itulah yang hanya sedikit yang selamat.